Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ada selusin lebih makhluk asing yang menunggu di luar guanya, dan di garis depan tanah ada 4 makhluk berjubah kuning, semuanya berada di puncak tahap tempering spasial. Anggota kelompok lainnya terdiri dari prajurit lapis baja yang memegang tombak perak panjang, dan semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Salah satu pria berjubah kuning menangkupkan tinjunya memberi hormat setelah Han Li muncul dari guanya, dan berkata, "Rekan Taois Han, kami diberi perintah oleh senior Qian Jizi untuk membawamu ke tempat pertemuan di mana setiap orang berkumpul. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk memimpin," jawab Han Li dengan tenang. Di masa lalu, hanya sedikit makhluk terpenting di kota Cloud yang menyadari bahwa dialah yang telah mengaktifkan lencana glasial luas. Namun, sekarang pembukaan Vast Glacial Realm sudah dekat, lebih banyak orang kemungkinan besar telah mengetahui informasi ini. Qian Jizi secara alami takut seseorang akan mencoba menculik atau membunuh Han Li untuk tujuan mereka sendiri, itulah sebabnya dia mengerahkan kelompok ini untuk menemaninya ke tempat pertemuan. Pria berjubah kuning itu tersenyum setelah mendengar ini sebelum melambaikan tangan ke arah prajurit lapis baja di belakangnya. Selusin prajurit lapis baja segera berpisah untuk mengungkapkan kereta roh yang berkilauan dengan cahaya biru. Kereta itu ditarik oleh sepasang burung biru besar yang cantik, dan cukup jelas bahwa ini bukan kereta roh biasa. Han Li melangkah maju dan memasuki kereta, dan keempat makhluk berjubah kuning itu juga naik ke udara sebelum turun ke kereta. Mereka masing-masing mendarat di salah satu sudut kereta roh untuk melindungi Han Li di tengah. Kedua burung biru itu melepaskan beberapa teriakan sebelum melebarkan sayapnya, dan mereka terbang ke udara dengan kereta roh di belakang. Sementara itu, masing-masing prajurit lapis baja memanggil piringan perak, dan terbang ke udara di atas harta karun tersebut. Beberapa saat kemudian, kereta roh biru telah mencapai ketinggian beberapa ribu kaki, dan terbang langsung dari kota Cloud. Cukup jelas bahwa seluruh kota Cloud dalam keadaan siaga tinggi. Tidak hanya ada sangat sedikit pejalan kaki di jalan-jalan, ada juga banyak kelompok prajurit lapis baja yang berpatroli di kota di bawah, serta di udara di atas. Apa yang juga diperhatikan Han Li adalah dia bisa merasakan fluktuasi pembatasan yang datang dari beberapa tempat yang lebih penting di kota. Tampaknya para petinggi kota Cloud benar-benar menganggap pembukaan Vast Glacial Realm ini sebagai peristiwa yang sangat penting. Kereta roh terbang membawa Han Li langsung ke penginapan tempat dia pertama kali mengaktifkan lencana glasial luas. Saat ini, area ini telah sepenuhnya ditutup oleh lapisan demi lapisan batasan, dan bahkan dari jauh, beberapa puluh pilar raksasa dapat terlihat dalam batasan ini. Pilar-pilar ini masing-masing tingginya sekitar 1000 kaki, dan mereka mengelilingi seluruh area dalam radius hampir 10 km di sekitar penginapan. Pilar-pilar ini semuanya memancarkan cahaya spiritual dengan warna berbeda, dan membentuk penghalang cahaya 5 warna yang membuat siapapun di luar tidak mungkin melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah kereta mendekati area tersebut, Han Li dapat dengan jelas melihat setidaknya ada 10 kali lebih banyak penjaga di sini. Hampir seluruh area telah dikepung oleh prajurit lapis baja, dan ada juga lebih dari 100 boneka. Boneka-boneka ini tingginya masing-masing sekitar 80 kaki, dan beberapa di antaranya berwarna hitam pekat sementara yang lain berwarna merah menyala. Sedikit keterkejutan melintas di mata Han Li saat melihat ini. Semua penjaga di sini setidaknya dari tahap formasi inti, dan mayoritas berada di tahap jiwa baru lahir. Adapun aura tahap tempering spasial, bahkan setelah pemeriksaan cepat menggunakan indera spiritualnya, Han Li telah menemukan 2 atau 3 di sekitar daerah terdekat. Kereta roh biru tampaknya tidak memiliki fitur khusus. Sekarang setelah mereka dekat dengan penghalang cahaya,
beberapa prajurit lapis baja yang menunggang kuda yang tampak seperti serigala bersayap raksasa terbang keluar dari penghalang cahaya, langsung menuju ke gerbong Han Li. "Jenderal Tai, apakah rekan Taois Han ada di sini?" Seorang pria berbaju biru yang tampaknya berusia sekitar 50 tahun bertanya dari jauh saat dia duduk di atas kuda serigala raksasanya. "Hehe, Senior Qian pasti memintamu untuk datang dan menyapa kami, kan, Saudara Hua?" "Yakinlah, rekan Taois Han sedang duduk di gerbong, jadi kamu bisa membuka batasan untuk kami sekarang." Salah satu berjubah kuning laki-laki yang berdiri di kereta roh menjawab sambil tersenyum. "Senang mendengarnya, aku akan segera membuka batasannya." Pria lapis baja biru itu mengangguk setelah mendengar ini. Setelah itu dia dan beberapa makhluk lapis baja lainnya masing-masing memanggil lencana pembatasan, lalu melambaikan bersamaan ke penghalang cahaya tempat mereka baru saja keluar. Pilar cahaya dengan warna berbeda segera melesat keluar dari lencana mereka sebelum menabrak penghalang cahaya dan membentuk formasi cahaya berukuran sekitar 10 kaki. Penghalang cahaya segera bergoyang sebelum suara mendengung samar terdengar, dan sebuah celah muncul di atasnya sebelum meluas membentuk lorong. Ada cahaya 5 warna yang berputar-putar di dalam lorong, dan pria berjubah kuning yang telah berbicara sebelumnya segera memacu burung biru raksasa, menginstruksikan mereka untuk memimpin kereta roh ke dalam lorong. Prajurit lapis baja perak di belakang mereka dan para penunggang serigala juga bergegas dan mengikuti. Membutuhkan waktu lama bagi kereta roh untuk melewatinya, dan Han Li agak terkejut dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sisi lain. Ini menunjukkan bahwa ada batasan spasial yang tertutup di dalam penghalang cahaya, dan jika makhluk mencoba dan menyelinap ke penghalang cahaya, mereka akan terjebak untuk sementara di sana terlepas dari seberapa dalam teknik gerakan mereka. Tepat ketika pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, kereta roh biru muncul di sisi lain penghalang cahaya, dan Han Li disambut oleh pemandangan dua formasi besar di bawah, yang masing-masing memiliki radius beberapa ratus kaki. Ada kristal seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya tertanam di seluruh permukaan formasi ini, dan serangkaian pola yang rumit dan mendalam telah diukir di sekitar formasi. Semua kristal dan pola ini memancarkan cahaya spiritual redup dengan warna berbeda. Di antara kedua formasi tersebut, tidak ada yang lain selain aula yang baru dibangun yang menempati area seluas beberapa hektar. Ada sosok humanoid di sekitar formasi, serta aula besar, dan tampaknya ada ribuan makhluk yang hadir. Sebagian besar dari mereka adalah prajurit lapis baja yang sedang bertugas jaga sementara beberapa ratus sisanya mengenakan pakaian yang berbeda. Namun, ada satu konstanta, yaitu semuanya memiliki basis kultivasi yang maju. Meskipun orang-orang ini telah mengepung dua formasi dan aula, bahkan tidak ada satu orang pun yang berbicara. Namun, saat kereta roh biru yang ditumpangi Han Li mulai turun dari atas, banyak orang di bawah mengangkat kepala untuk melihat ke atas. Keempat pria berjubah kuning itu tidak menghiraukan perhatian luas yang mereka terima, dan terus mengemudikan kereta, mendarat mulus di sebidang tanah kosong yang tampaknya telah disiapkan khusus untuk tujuan ini. Han Li mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya, dan baru kemudian dia menemukan bahwa ada kereta roh lain yang telah diparkir di sampingnya. Setelah kereta berhenti, salah satu pria berjubah kuning menoleh ke Han Li saat dia menangkupkan tinjunya dengan hormat, dan berkata, "Rekan Taois Han, Senior Qian Jizi dan semua senior lainnya sedang menunggu Anda di aula. Kami masih memiliki urusan lain untuk diurus, jadi kami harus berpisah dengan Anda di sini." "Terima kasih telah membawaku ke sini, Kakak Tai." Han Li juga membalas hormatnya dengan senyuman. Setelah itu, tubuhnya bergoyang, dan dia perlahan-lahan turun dari kereta, lalu berjalan menuju aula. Selusin lebih prajurit lapis baja telah menyaksikan Han Li turun dari kereta roh, jadi mereka hanya menilainya dengan rasa penasaran.
Setelah melewati koridor yang dilapisi dengan prajurit lapis baja di kedua sisinya, dia tiba di aula yang luas, di dalamnya terdapat sekitar 50 orang, beberapa di antaranya berdiri sementara yang lain duduk. Di tengah aula ada sebuah kursi, di atasnya duduk seorang pria berjubah putih yang tampaknya berusia 20-an. Itu adalah pria dengan nama keluarga Wang. Qian Jizi, Duan Tianren, Cai Liuying, dan 8 makhluk ras suci lainnya juga duduk di berbagai bagian aula. Di belakang mereka adalah sekelompok makhluk dari berbagai ras yang berbeda, semuanya berada di puncak tahap tempering spasial. Saat Han Li berjalan ke aula, Qian Jizi sedang dalam proses mengatakan sesuatu kepada pria berjubah putih dengan senyum di wajahnya, sementara semua orang mendengarkan dalam diam. Namun, perhatian semua orang kemudian langsung tertuju pada Han Li setelah kedatangannya. Hati Han Li sedikit tersentak saat melihat pria berjubah putih itu, tetapi ekspresinya tetap tenang saat dia membungkuk dalam-dalam, dan berkata, "Saya memberi hormat kepada semua senior yang hadir. Aku senang melihatmu juga ada di sini, rekan Taois Han. Alam glasial luas akan dibuka dalam beberapa jam, dan aku akan memperkenalkanmu kepada rekanmu nanti," kata Qian Jizi sambil tersenyum. "Ya, senior," Han Li menjawab. Pria berjubah putih itu melirik Han Li, dan dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu saat sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia tiba-tiba bertanya, "Jadi kaulah yang secara tidak sengaja mengaktifkan lencana glasial luas?" "Memang, senior Wang," Han Li buru-buru menjawab dengan membungkuk hormat. "Kau mengenaliku?" Pria berjubah putih itu agak terkejut. "Aku mendapat kehormatan melihatmu dari jauh selama lelang 4 ras, senior." Pria berjubah putih menilai Han Li dengan hati-hati sesaat sebelum mengatakan sesuatu yang tidak terduga untuk semua orang. "Lelang 4 ras, kalau begitu, sepertinya kita memiliki kedekatan satu sama lain. Aku bisa melihat kamu hanya makhluk ras tingkat 7, tetapi kekuatan sihir dan indera spiritualmu beberapa kali lebih kuat daripada makhluk dari basis kultivasi yang sama. Saya memiliki harta yang tidak sengaja saya temui ratusan tahun yang lalu yang dikenal sebagai segel astral surgawi. Menggunakannya cukup membebani kekuatan sihir dan indera spiritual seseorang, tetapi sangat berguna bagi makhluk di bawah ras suci, jadi saya pikir itu akan cocok untuk Anda." Begitu suaranya menghilang, dia mengayunkan lengan baju ke udara, dan benda perak yang berkilauan segera dikirim terbang ke arah Han Li. Han Li awalnya goyah saat melihat ini sebelum sedikit kegembiraan muncul di hatinya. Dia buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya sebelum membuat gerakan meraih ke arah objek yang mendekat. Semburan cahaya biru menyapu dari ujung jarinya, menyelimuti benda itu sebelum menariknya ke dalam genggamannya. Dia kemudian memfokuskan pandangannya untuk menemukan bahwa ini adalah segel perak kuno kecil yang berukuran sekitar 6 inci. Di bagian paling bawah segel itu tertulis beberapa karakter ungu seukuran kacang yang bertuliskan, "Segel Astral Surgawi," dalam jenis teks kuno. Ini adalah teks yang sangat langka dari zaman kuno, tapi untungnya, itu adalah teks yang dikenali Han Li dari studinya yang ekstensif. Meskipun Han Li cukup terkejut bahwa tahap Grand Ascension memberinya hadiah pada pertemuan resmi pertama mereka, dia tentu saja tidak akan menolaknya. Pada saat yang sama, dia mempertimbangkan alasan apa yang dimiliki pria berjubah putih itu untuk melakukan ini. Semua orang juga cukup terkejut melihat ini, dan banyak mulai saling bertukar pandang. Sama seperti semua orang mengira pria berjubah putih itu akan mengatakan sesuatu yang lain kepada Han Li. Qian Jizi sedikit goyah saat melihat ini sebelum dengan cepat kembali ke akal sehatnya saat dia menoleh ke Han Li sambil tersenyum. "Kamu sangat beruntung menerima harta karun dari senior Wang, rekan Taois Han. Dengan harta itu untuk melindungimu, kamu pasti akan jauh lebih aman di alam glasial luas. Kita tidak punya banyak waktu lagi,
jadi izinkan saya memperkenalkan Anda kepada teman Anda terlebih dahulu. Terima kasih, Senior Qian, jawab Han Li dengan hormat. Pertama, izinkan saya memperkenalkan Peri Yue kepada Anda. Sama seperti Anda, dia juga mengaktifkan lencana glasial besar, dan dia akan membawa tim lain ke alam glasial luas. Ada kemungkinan sangat kecil bahwa kedua tim Anda akan diteleportasi ke area yang sama di Vast Glacial Realm, tetapi jika Anda kebetulan bertemu satu sama lain, pastikan untuk saling menjaga. Qian Jizi memulai saat dia menunjuk ke arah seorang wanita dengan wajah yang sangat pucat. Senang bertemu denganmu, Peri Yue. Han Li melirik wanita ini, namun mendapati dirinya tidak dapat mengidentifikasi dari ras apa dia berasal. Wanita itu hanya mengangguk dengan sikap acuh tak acuh tanpa mengatakan apapun. Ini adalah Si Kun dari ras kepompong batu. Dia memiliki beberapa kemampuan pertahanan paling kuat di antara kalian semua. Keduanya adalah saudara kembar dari ras Azure, Feng Xiao dan Yun Teng, mereka sangat mahir dalam melawan musuh bersama-sama. Qian Jizi memperkenalkan semua makhluk di aula yang berada di tahap tempering spasial kepada Han Li satu persatu, hanya memberikan perkenalan singkat tanpa masuk ke kedalaman. Dengan demikian, semua perkenalan diselesaikan dengan cukup cepat. Di hadapan ras tingkat atas ketujuh seperti Han Li, kebanyakan dari mereka tidak menunjukkan reaksi atau menilai dia dengan ekspresi dingin. Hanya beberapa orang yang memandangnya dengan senyum di wajah mereka. Ini tidak mengherankan bagi Han Li. Bagaimanapun, ini semua adalah makhluk ras tingkat atas ke-9, dan jika mereka membuat satu terobosan lagi, mereka akan dapat mencapai ras suci. Kalau tidak, mereka tidak akan dipilih untuk memasuki Vast Glacial Realm. Karena itu, masuk akal jika mereka tidak terlalu memperhatikan orang luar yang hanya makhluk ras tingkat atas ke-7. Dia telah dipuji oleh pria berjubah putih sebelumnya, tetapi itu hanya menunjukkan bahwa dia menggunakan beberapa seni kultivasi khusus. Paling tidak, itulah yang dipikirkan banyak dari mereka. Alis Qian Jizi sedikit berkerut setelah melihat ini. Semua orang tidak menyadari hal ini, tetapi dia tahu bahwa Han Li pernah membunuh beberapa makhluk dari basis kultivasi yang sama dengan mudah. Mungkin dia tidak bisa sepenuhnya mendominasi semua makhluk yang hadir, tapi dia pasti cukup kuat untuk setidaknya berada di antara tiga besar. Namun, Han Li tampaknya tidak keberatan dengan perlakuan yang dia terima, dan dia mengangguk untuk mengakui makhluk ini satu persatu saat diperkenalkan. Murid Kai Liuying dan Duan Tianren ada di antara makhluk-makhluk ini, dan bahwa Si Kun dari ras kepompong batu adalah murid Duan Tianren. Menurut Qian Jizi, wanita berkerudung yang merupakan murid Kai Liuying bernama Liu Suier. Di masa lalu, setiap lencana glasial luas hanya dapat membawa 13 makhluk ke alam glasial luas, tetapi setelah melakukan beberapa perbaikan pada formasi teleportasi dengan bantuan beberapa master formasi dari ras kristal, setiap lencana sekarang dapat memfasilitasi teleportasi 15 orang-orang. Oleh karena itu, kalian semua akan memasuki Vast Glacial Realm. Itu semua perkenalan yang harus saya buat, izinkan saya membagi Anda menjadi tim Anda sekarang. Nama-nama yang saya panggil dari sini akan pergi dengan Peri Yue, sedangkan sisanya akan pergi dengan rekan Taois Han. Heisa, Feng Xiao. Dengan demikian, Qian Jizi mulai menyebutkan daftar nama. Tidak lama setelah itu, semua orang telah dibagi menjadi dua kelompok, salah satunya berdiri di belakang Han Li, sementara yang lain berdiri di belakang wanita berbaju biru. Ekspresi Han Li tetap tenang, tetapi secara internal, dia bertanya-tanya string seperti apa yang telah ditarik Kai Liuying dan Duan Tianren di belakang layar untuk membuat Qian Jizi menugaskan Liu Suier dan Si Kun ke timnya. Keduanya memasang ekspresi tenang, seolah-olah mereka belum pernah melihat Han Li sebelumnya. Karena itu, tampaknya dia tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan ke reruntuhan itu di alam glasial luas. Setelah kedua tim ditugaskan,
ras suci yang tidak dikenal bangkit berdiri sebelum mengungkapkan kepada Han Li dan yang lainnya hal-hal yang harus mereka perhatikan di alam glasial luas. Meskipun Han Li dan yang lainnya telah mendengar informasi ini lebih dari sekali dari sumber lain, mereka tetap mendengarkan dengan penuh fokus, kalau-kalau ada sesuatu yang mereka lewatkan di masa lalu. Setelah menyelesaikan pidatonya, ras suci disingkirkan lagi, dan Qian Jizi melambaikan lengan bajunya ke udara, mengirimkan semburan cahaya putih keluar dari dalam. 60 harta dengan ukuran berbeda kemudian muncul di udara dalam sekejap. Harta karun ini datang dalam berbagai bentuk, termasuk hal-hal seperti cincin, mangkuk, bendera, tongkat. Namun, jenis harta yang paling umum, seperti pedang terbang tidak terlihat. Semua orang memandangi beragam harta karun di depan dengan bingung. Beberapa dari mereka menoleh ke Qian Jizi dan membuka mulut mereka seolah-olah mereka akan mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi pada saat ini, Qian Jizi tersenyum, dan berkata, "Tunggu apa lagi? Semua harta ini dipilih untukmu dari lemari besi rahasia kota kami untuk membantu memastikan perjalanan yang lancar. Semuanya dapat digunakan tanpa disempurnakan, tetapi Anda masing-masing hanya dapat memilih satu." Semua orang sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum ekspresi kegembiraan muncul di wajah mereka. Banyak dari mereka segera membuat segel tangan atau hanya membuat gerakan meraih untuk menarik harta yang mereka inginkan. Beberapa harta dengan aura paling kuat diambil hampir seketika. Dengan demikian, cahaya spiritual dengan warna berbeda menyala saat harta karun berterbangan ke kiri dan ke kanan di udara. Itu adalah kontes gratis untuk semua untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan harta karun terbaik. Dalam sekejap mata, hampir setengah dari harta telah diambil, tetapi masih ada beberapa orang yang belum membuat pilihan, dan masih mempertimbangkan pilihan. Harta dengan aura yang menonjol jelas sangat kuat, tetapi itu tidak berarti bahwa harta dengan aura yang lebih lemah pasti lebih rendah. Kadang-kadang, memilih harta karun yang memiliki sinergi hebat dengan seni kultivasi seseorang adalah pilihan yang jauh lebih unggul daripada sekadar mencoba memilih harta karun yang paling kuat. Han Li juga salah satu makhluk yang belum memilih harta karun. Namun, dia juga tidak menunggu terlalu lama. Cahaya biru dengan cepat melintas di matanya, dan dia tiba-tiba membuat gerakan meraih. Cahaya biru menyala dari salah satu harta karun yang melayang di udara, diikuti oleh tangan biru besar muncul, meraih harta karun itu sebelum menariknya kembali ke arah Han Li. Cahaya spiritual kemudian melintas dari tangannya saat kipas batu giok yang berkilauan dengan cahaya biru muncul di genggamannya. Gambar puncak gunung yang indah telah terukir di permukaan kipas, dan semburan kekuatan glasial memancar darinya. Ini adalah harta atribut es. Han Li mengangguk dengan senyum senang, tapi dia kemudian tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu, dan dia mengangkat kepalanya, tepat pada waktunya untuk melihat wanita berbaju biru istana juga mengalihkan pandangannya ke arahnya, memfokuskan perhatiannya pada kipas giok biru di tangannya. Namun, setelah menyadari bahwa Han Li juga menilainya dari jauh, dia menarik pandangannya lagi. Dia juga salah satu dari orang-orang yang belum memilih harta karun, dan pandangan kontemplatif muncul di mata Han Li saat melihat ini. Pada akhirnya, wanita itu memilih harta penguasa putih yang sepertinya juga dijiwai dengan kekuatan glasial. Setelah orang terakhir memilih harta yang mereka inginkan, Qian Jizi menyapu lengan bajunya ke udara, dan cahaya putih menyala saat semua harta yang tersisa menghilang ke lengan bajunya sebagai seberkas cahaya spiritual. Setelah berkonsultasi dengan pria berjubah putih, Qian Jizi mengumumkan, "Tidak banyak waktu tersisa, jadi pergilah dan persiapkan dirimu untuk perjalanan yang akan datang." Maka, semua orang mulai meninggalkan aula. Setelah tiba di alun-alun di luar aula, Han Li melirik sekilas ke langit untuk menemukan bahwa sepertinya sudah sekitar tengah hari, mengingat betapa menyilaukannya matahari.
Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke dua formasi besar di dekatnya untuk menemukan bahwa sudah ada lebih dari 100 prajurit lapis baja yang berdiri di sekitar mereka, masing-masing memegang pelat formasi dan bendera formasi. Batu roh yang tertanam ke dalam formasi juga berkilauan dengan cahaya spiritual yang redup, dan sepertinya semuanya telah disiapkan. Namun, mata Hanli tiba-tiba menyipit saat dia mengalihkan perhatiannya ke udara di atas formasi. Ada bola cahaya seukuran kepala melayang di udara di sana, dan permukaannya berkedip tanpa henti dengan cahaya 5 warna. Tampaknya ada sesuatu di dalam bola cahaya itu juga, dan tidak butuh waktu lama bagi Hanli untuk merasakan bahwa itu tidak lain adalah lencana glasial luas yang dia aktifkan secara tidak sengaja. Namun, lencana itu tampaknya untuk sementara dibatasi oleh bola cahaya 5 warna, sehingga melumpuhkannya sepenuhnya. Pada saat ini, Qian Jizi dan yang lainnya juga muncul dari aula, dan mereka semua berhenti di luar sebelum juga menatap matahari yang cerah di langit. Kami tidak boleh membuat kesalahan dalam pengaturan waktu, keluarkan Fast Glacial Apparatus, perintah Qian Jizi. Iya. Beberapa prajurit lapis baja segera terbang ke aula sebagai seberkas cahaya perak. Beberapa saat kemudian, mereka muncul kembali dari aula, membawa benda raksasa yang sangat berat. Benda itu tingginya lebih dari 100 kaki, dan tampak seperti lonceng biru besar. Namun, ada selusin patung kepala naga di permukaannya. Mengikuti suara gedebuk, Fast Glacial Apparatus diletakkan dengan berat di tengah alun-alun, menyebabkan seluruh tanah sedikit bergetar. Qian Jizi segera membuat segel tangan sebelum mengangkat tangannya, dan segel mantra putih terbang keluar sebelum menghilang ke Fast Glacial Apparatus dalam sekejap. Cahaya gemerlap segera mulai memancar dari permukaan bel biru besar, dan pada saat yang sama, rune biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis. Selusin atau lebih patung naga yang sangat hidup kemudian mulai bergerak. Hanya rune misterius di permukaan bel raksasa yang terus berkedip tanpa henti. Semua orang, termasuk Hanli, telah mengalihkan perhatian mereka ke objek ini, tetapi mereka tidak dapat mengidentifikasi untuk apa benda itu digunakan. Qian Jizi dan makhluk kelas suci lainnya tiba-tiba mulai berbicara satu sama lain, dan mereka tidak menghiraukan Fast Glacial Apparatus. Tidak lama setelah itu, pria berjubah putih muncul dari dalam aula.